Di Indonesia, Indomie adalah makanan rakyat. Tapi siapa sangka di belahan dunia lain yang jauh, khususnya di Afrika, mie instan ini juga telah menjadi bagian dari budaya makan. Bahkan di Nigeria dan Kenya, Indomie bukan hanya makanan cepat saji. Ia sudah menjadi ikon kuliner dan simbol gaya hidup modern. Tapi bagaimana bisa produk Indonesia mendominasi pasar Afrika? Cerita ini dimulai pada tahun 1988 ketika PT Indofood mengirim kontainer pertamanya ke Afrika Barat. Nigeria adalah tujuan pertamanya. Saat itu pasar mie instan belum besar. Mayoritas masyarakat masih terbiasa makan makanan tradisional seperti nasi jollof, semur, atau fufu. Tapi Indomie datang dengan strategi sederhana, harga terjangkau, rasa kaya bumbu, dan mudah disiapkan. Strategi itu berhasil. Dalam hitungan tahun, permintaan Indomie di Nigeria meningkat pesat. Masyarakat kelas menengah melihat Indomie sebagai makanan praktis untuk sarapan dan makan malam. Anak-anak menyukainya karena rasanya yang kuat, orang tua menyukainya karena cepat disajikan. Bahkan tidak sedikit yang menyebut Indomie sebagai mie ajaib. Pada tahun 1995, Indofood membentuk perusahaan patungan bernama Dufil Prima Foods dan mulai membangun pabrik mie instan langsung di Nigeria. Ini adalah langkah besar. Karena saat brand lain hanya mengandalkan impor, Indomie justru membangun produksinya di jantung pasar. Dengan begitu, harga bisa ditekan, distribusi lebih cepat, dan stok lebih stabil. Masyarakat Nigeria mulai mengenal berbagai varian rasa Indomie. Rasa ayam pedas menjadi favorit, disusul rasa bawang dan kari. Bahkan di beberapa wilayah, mereka mengembangkan rasa khas lokal seperti pepper chicken dan suya spice yang tidak dijual di negara lain. Tapi tidak hanya soal rasa, Indomie juga cerdas dalam branding. Mereka masuk ke sekolah-sekolah, mengadakan lomba mewarnai, hingga menyelenggarakan festival musik dengan brand Indomie sebagai sponsor utama. Indomie menembus semua segmen, anak-anak, remaja, orang dewasa, dan perlahan masyarakat mulai menyebut mie instan secara umum sebagai Indomie, meski sebenarnya bukan semua mie instan berasal dari merek yang sama. Fenomena ini mirip dengan orang menyebut semua air mineral sebagai Aqua di Indonesia. Tapi dominasi Indomie tidak berhenti di Nigeria. Kenya, Ghana, Ethiopia, bahkan Sudan dan Afrika Selatan mulai kebanjiran permintaan. Di Kenya sendiri, Indomie menjadi salah satu barang yang paling cepat terjual di supermarket, terutama sejak munculnya kampanye Indomie Kids Festival yang menyasar keluarga muda di kota-kota besar seperti Nairobi dan Mombasa. Ada hal menarik tentang cara masyarakat Kenya menyantap Indomie. Di sana, mie instan ini sering dikombinasikan dengan telur, tomat, bahkan sosis lokal. Beberapa orang menjadikannya bagian dari sajian utama keluarga. Di kampus-kampus, Indomie menjadi menu wajib anak kuliahan. Di pasar dan terminal, mie ini dijual dalam bentuk kemasan siap saji, lengkap dengan topping khas Kenya. Namun di balik semua itu, ada faktor penting lainnya, yaitu ekonomi. Indomie dianggap solusi pangan praktis dan murah. Di negara-negara Afrika, dengan tantangan pangan dan kenaikan harga bahan pokok, mie instan menjadi penolong. Ia bisa disimpan lama, tidak butuh minyak goreng atau gas dalam jumlah yang besar, dan tetap mengenyangkan. Tapi dominasi Indomie bukan tanpa tantangan. Beberapa tahun terakhir, muncul isu tentang kandungan MSG dan bahan pengawet dalam mie instan. Beberapa negara termasuk Kenya dan Ghana sempat mengeluarkan peringatan keras. Beberapa produk palsu juga muncul dengan kemasan mirip Indomie, namun kualitas jauh di bawah standar. Indofood pun harus bekerja keras menjaga kualitas dan melawan pembajakan merek. Meskipun demikian, popularitas Indomie tetap tidak terbendung. Media sosial menjadi ruang baru untuk ekspansi. Influencer Afrika mulai membuat konten cara masak Indomie terenak. Sementara TikTok dibanjiri challenge resep mie unik. Bahkan beberapa musisi lokal menyebut Indomie dalam lirik lagu mereka. Dan yang paling mengejutkan, ada bayi yang diberi nama Indomie oleh orang tuanya di Nigeria, karena anak itu lahir saat mereka sedang makan mie tersebut. Indomie telah melampaui identitasnya sebagai produk ekspor. Ia berubah menjadi budaya. Ia hadir di dapur, di iklan televisi, di festival, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Mungkin bagi orang Indonesia, Indomie adalah nostalgia anak kos dan makan tengah malam. Tapi bagi masyarakat Afrika, Indomie adalah simbol modernitas, kenyamanan, dan mungkin harapan. Karena terkadang, sepotong mie hangat bisa memberi lebih dari sekedar rasa kenyang. Ia bisa memberi rasa tenang, rasa rumah, meskipun rumah itu berjarak ribuan kilometer dari tempat asalnya.